Shalom jemaat Tuhan GBI Provision yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Semua karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita siap memulai ibadah kita secara live streaming. Baik di YouTube maupun di Facebook. Bahkan ada jemaat Tuhan juga yang hadir saat ini yang ada di gereja. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kita memohon hadirat dan pertolongan Tuhan. Karena kita akan memulai ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang selalu baru. Tercurah setiap hari, setiap pagi bagi kami. Kami ada sampai hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih izinkan kami hidup dan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah raya Minggu tanggal 14 Juni 2020 secara live streaming. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah pengurapan Tuhan tercurah bagi kami. Dan bimbingan Roh Kudus-Mu senantiasa bersemayam di hati dan pikiran kami. Segala intimidasi iblis kami patahkan, kami hancurkan, kami bakar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Kami buka hati dan pikiran kami. Kami mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap dengan sukacita memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Boleh berikan chat komentar Anda di kolom chat. Karena di live streaming ibadah kita, karena kita memberikan kesempatan untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk memberikan komentar, boleh kasih tepuk tangan, boleh mengatakan amin. Jadi manfaatkan kolom chat dengan sebaik mungkin. Kita siap memulai ibadah kita akan memuji Tuhan dengan mengangkat pujian. Yesus pegang erat tanganku, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Kasih Tuhan tak terbatas, amin. Mari kita angkat pujian ini. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku, amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari katakan jemaat Tuhan semuanya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan
bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Mari jemu. Tuhan katakan, Yesus pegang erat tanganku. Haleluya. Tak dapat hidup Di luar kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan yang di rumah naikkan pujian ini, katakan semuanya, Yesus. Jemaat Tuhan yang ada di gereja saat ini, angkat kedua tanganmu, katakan, kami tak dapat hidup sendiri Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Bapa jangan tinggalkan, dia mana ya syarana bakaya dalam selamaku hidup. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari jemaat Tuhan bermazmur bagi Dia. Mari katakan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya. We worship You Lord, we praise You Lord. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan, thank You Jesus, thank You Jesus, thank You for Your love, thank You for Your grace, thank You for Your mercy. We worship You Lord. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di gereja, naikkan pujian ini. Yesus. Ya Bapa, dalam situasi pandemi ini Bapa, oh Rabaya Shikedera Hatapaya Shikedera, kami butuh Engkau lebih dan lebih lagi. Bapa, jangan tinggalkan kami, karena Engkaulah alasan di mana kami hidup, menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang-Mu di dunia ini. Sekali lagi katakan, Yesus. Haleluya. Yesus. Angkat kedua tanganmu. Yes. Bapa, jangan tinggalkan kami. Engkau Tuhan yang menyertai ibadah live streaming saat ini Bapa. Biarlah pengurapan dan lawatan dan jamahan Tuhan tercurah bagi setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang saat ini ada di gereja. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan. Yes. Biarlah kami mengerti akan kasih-Mu. Engkau alasan selamaku hidup. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Jemaat Tuhan, apakah kita masih meragukan kasih Tuhan kepada kita?
Dalam situasi pandemi saat ini, mari kita merenungi betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah sia-siakan waktu yang ada untuk kita menghayati, memaknai semua pergumulan proses hidup ini. Bahwa di atas segalanya, kasih Tuhan begitu luar biasa kepada setiap kita. Terus mengandalkan kekuatan Tuhan, terus mengharap pertolongan Tuhan, terus membangun hubungannya lebih intim dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya, namamu selalu kusebutkan. Namamu selalu kusebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan. Amin. Dari-Mu Yesus Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri semuanya. Ku rindu, yes. Biarlah dunia merasakan kasih-Mu Bapa. Mari kita menabur kasih kepada siapapun. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Arabaya syiriki alamat. Yes. Mari katakan, ku rindu, dunia pun merasakan. Yes. We need You Lord, more and more. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau baik, sangat baik. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia, mari bermasmur bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di hidup kami, di keluarga kami, di gereja kami, di bangsa kami, di dunia ini, bahkan seperti di surga. Tuhan Yesus, kami sangat merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Sekalipun kami diperhadapkan dengan tantangan hidup yang berat saat ini, tapi tidak ada satupun yang dapat memutuskan hubungan kami dengan Tuhan. We love You Jesus. We love You Jesus. We love You Father. Biarlah pemulihan-Mu tercurah bagi setiap gereja-gereja di dunia ini.
kasih-Mu Tuhan. Kami butuh kasih. Kasih yang lebih lagi. Kasih Bapa kepada anak-anak. Kasih mula-mula. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan memulihkan hati kami. Tuhan memulihkan hidup kami. Tuhan memulihkan keluarga dan bangsa kami. Tuhan memulihkan gereja kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan terus memuji Tuhan dalam ibadah live streaming di YouTube maupun di Facebook saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Kita masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Hatiku percaya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama keluarga, suami dan istri, anak-anak kita bertepuk tangan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan maskuku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kita baik, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, dalam pandemi corona saat ini masih tetap semangat, jangan pernah putus asa. Karena semua pasti akan berlalu, semua pasti akan selesai. Tapi tetap ingat bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat.
Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, mari kita bawa semuanya dalam doa ucapan syukur kita kepada Bapa di surga. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Slamet Riyadi. Mari Tuhan Yesus kami undang dengan penuh kerendahan hati kami. Masuk dan masuk lebih lagi. Biarlah kami fokus. Telinga kami, mata kami, pikiran kami, hati kami. Untuk menerima pesan Tuhan. Yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman Tuhan. Menjadi cahaya dan pelita bagi hidup kami. Yang menuntut jalan hidup kami. Mari jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan angkat pujian ini. Lord, I give you my heart. Tuhan, kami memberikan hati dan hidup kami sebagai persembahan syukur menjadi dupa yang harum. Haleluya, haleluya. This is my desire to worship you. Lord, that I give in. I give you praise. Lord, that I adore is in you. Tuhan mau kita lebih menghormatinya, mencintainya lebih dan lebih lagi. Lord, I give you my heart. Mari semuanya. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. I live for you. Every breath that I take, Every breath that I take, every moment I'm awake. every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Biarlah rancangan dan kehendak Tuhan yang terus jadi atas hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. This is my desire to honor you. Inilah hasrat kami Tuhan, untuk meninggikan namamu, untuk menghormatimu Bapa. Haleluya. Dengan kerendahan hati kami, dengan segenap hati kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Lord, that I've within me, apa yang ada padamu, apa yang ada padaku Tuhan, semuanya ku persembahkan untuk memuji meninggikan namamu Tuhan. Segala pujian dan hormat kami naikkan hanya bagimu Bapa. Oh, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I live for you, Lord. Kami boleh hidup di dalam-Mu Tuhan. Setiap nafas yang kami hirup, setiap waktu yang kami boleh jalankan, biarlah rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Mari katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin, amin. Di dalam hidupku, di setiap waktunya
berikan hatiku, ku berikan hatiku, amin. dan jiwaku, Haleluya. semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Lord, I give you my heart. Sebagai penyataan kita kepada Tuhan, kami mau memberikan hidup kami dan keluarga kami sepenuhnya untuk-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Lord, I give You my heart, Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan hati kami, yang menuntun hidup kami, biarlah kami bersungguh-sungguh tetap setia di jalan Tuhan. Memberikan hati cinta kami lebih lagi kepadamu. Lord, I give you my heart. Inilah hati kami. Kami mencintaimu Tuhan. my soul. Karena cintamu terlalu besar bagi kami Bapa. Haleluya. Every breath that Every moment I'm away. moment I'm away. Lord, have your way in me. Sekali lagi naikkan pujian ini. Lord, I give you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. We worship you, Lord. Every breath that I take. Hallelujah, hallelujah. Lord, have your way in me. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Slamet Riyadi. Firman-Mu menjadi pelita dan cahaya bagi hidup kami. Yang menuntun kami Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat lawanan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Haleluya, we worship you Lord. Yara habaya, dekere habaya she. Yara rabashana magalamo. Hallelujah, hallelujah. Dekere habaya she, dekere habaya she. Yes Father, yes Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Jesus. Hati yang baru, anggur yang baru tercurah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mengundang hamba-Mu, Bapak Pendeta Slamet Riyadi. Haleluya. Kami bersyukur bahwa Engkau menyediakan jalan dalam setiap keadaan. Tantangan hidup yang semakin sangat tidak menjanjikan, sangat menakutkan, bahkan keluar dari tempat ini
Kami juga tidak tahu keadaannya. Karena kondisi yang memang melanda seluruh dunia. Yang mengguncangkan seluruh dunia Tuhan. Kami juga teringat akan firman-Mu. Bahwa sebentar lagi ada peristiwa yang akan mengguncangkan dunia. Namun Engkau mengundang bagi setiap kami untuk datang kepadamu. Dan Engkau menyediakan minum bagi setiap kami yang haus. Engkau menyediakan jawaban. Engkau menyediakan semua itu. Bapa, ini kami mau. Kami mau dipimpin oleh Engkau. Agar kami hidup dalam jalan-Mu, ada dalam pertolongan dan pemeliharaan-Mu. Di tengah-tengah keadaan dunia yang sangat menakutkan dan membingungkan. Namun kami bersyukur ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang setia, yang selalu ada bagi setiap kami, yang percaya dan mau berharap bersandar kepadamu. Beri kekuatan bagi setiap kami melalui firman-Mu dan Roh Kudus, hikmat-Mu menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran firman Allah. Sehingga hidup kami masuk dalam rencana Tuhan dan kami tidak terhilang. Kami tidak kalah, kami tidak kandas oleh keadaan zaman yang begitu jahat. Berkati semua kami yang ada, baik yang mendengar firman Tuhan, baik di gereja ini ataupun di setiap tempat tinggal masing-masing, bahkan kami, hamba-Mu yang menyampaikannya. Urapi setiap kami dan perlindungan Tuhan tetap ada nyata, dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus di dalam setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu, bersuka cita karena firman-Mu, merenungkan dan menyimpannya serta melakukannya sehingga nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan. Haleluya, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih buat worship leader, singers dan pemain musik semuanya. Kekasih Tuhan, apa kabarnya semuanya? Ya, baik kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka dalam kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam kitab Yesaya pasal yang 43 ayat yang ke-18 dan 19. Kita melihat kenyataan hidup yang begitu keras, yang sangat tidak menjanjikan, namun bersyukur bahwa Tuhan menjanjikan pertolongan. Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Amin. Kiranya dalam setiap hidup kita ada respek terhadap Tuhan, bahwasanya Tuhan sungguh-sungguh menyertai kehidupan kita. Bisa ditampilkan? Yesaya pasal 43. Ya, demikianlah firman Tuhan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat berikutnya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kemudian ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di gunung gurun, di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, kubentuk, kuproses dalam kehidupannya, akan memberitakan kemasyurannya. Kekasih Tuhan, mari kita melihat fakta hidup, kenyataan
bahwa seluruh dunia sedang digoncang. Faktanya sungguh tidak baik, sangat tidak menjanjikan dan menakutkan. Dan kita harus menyesuaikan diri. Karena apa? Wabah atau pandemi COVID-19 ini belum ditemukan vaksinnya. Dan kita juga harus berani berpikir bahwa ketika hal itu melanda seluruh dunia, maka kebutuhan obat atau bahan baku untuk pembuatan obat ataupun vitamin itu diserap di seluruh dunia. Tentunya persediaannya menjadi sangat-sangat berkurang. Kuenya dimakan seluruh dunia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus peduli keadaan yang sebenarnya. Dan vaksinnya belum ditemukan. Faktanya yang kena, yang tertular COVID itu banyak. Sangat banyak, jutaan. Dan banyak juga yang meninggal. Untuk itu diarahkan bagaimana untuk mengikuti pola hidup yang sehat. Menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Dan itu adalah kehidupan yang tidak biasa. Itu bukan kehidupan yang selama ini kita jalani. Kita sudah tidak bisa hidup dengan cara-cara yang seperti sedia kala yang biasa kita jalani. Kita nggak bisa menjalani kehidupan yang normal seperti yang sebelum terjadinya wabah ini melanda. Saya harap Bapak Ibu mengerti kondisi yang seperti ini. Dan ketika pemerintah, otoritas yang berwenang memberikan arahan, seharusnya kita mengikutinya. Kenapa? Mereka punya maksud baik, mereka tidak mau rakyatnya kesusahan, bahkan juga tertimpa musibah. Namun faktanya tidak terelakkan bahwa ini adalah melanda seluruh dunia. Jadi kayak random, kayak seleksi alam. Bagi setiap anak Tuhan harus berhikmat, harus bisa menyelaraskan cara hidupnya, harus bisa menyesuaikan diri, membawa diri. Kalau dulu tadi malam saya melihat di berita TV di Jogja ya bahwa ada dari dua sisi diarahkan cara berjalannya, lalu lintasnya untuk para pejalan kaki. Yang sebelah sini hanya satu arah ke sana, yang seberang di sana arahnya dari arah sebaliknya. Kenapa? Untuk menghindari supaya tidak ada yang berpapasan. Yang berjalan kaki kena sanksi kalau melawan arus. Kenapa? Untuk menghindari penularan. Ketika berlawanan arah bertemu face to face, maka nafasnya akan saling keluar dan terhirup. Itu yang dijaga. Saudara, kemudian di situ juga ada seperti drum plastik kayak gentong itu disediakan untuk orang-orang pada cuci tangan. Saya jadi teringat kehidupan pada masa itu sekitar tahun 70-an hingga tahun 80, menjelang tahun 80 itu dulu disiapin semacam gentong dan ada tutupnya. Bagi yang mau masuk ke rumah atau dalam perjalanan, setiap rumah menyediakan. Orang yang mau lewat pun disediakan boleh mengambilnya. Mau cuci tangan ataupun untuk mengobati rasa haus. Mereka minum, dicedok. Tapi saya jadi ingat hal itu sudah hilang pada masa itu. Dan saya diskusi semalam ya berbincang dengan Ibu Heni. Kenapa itu hilang? Saya jadi teringat karena pada masa itu banyak jentik-jentik nyamuk. Dan ternyata ada juga demam berdarah yang melanda. Jadi itu harus sering dikuras. Namun karena perjalanan akhirnya hal itu penyediaan air untuk kebersihan, untuk menjaga, untuk cuci tangan, untuk pola hidup sehat sudah ditinggalkan. Karena apa? Tempatnya ada wabahnya, ada jentiknya, yaitu jentik nyamuk demam berdarah DBD.
Bapak Ibu kasih Tuhan, tetap sekarang mungkin selama ini kita normal cara hidup sehat, namun tetap kenyataannya sekarang wabah yang baru melanda. Dan kita sekarang menjadi cara yang berbeda, ya. Pemusiknya yang ganteng-ganteng gak kelihatan hidungnya dan bibirnya, ya, dagunya semua pakai masker, ya. Singernya jemaat juga kayak kita abnormal gitu, ya. Ya, apakah kalian biasa nongkrong di abnormal? Bapak Ibu kasih Tuhan, ini menjadi sebuah seperti banyak orang kelucuan, menjadi asing buat kita, tapi nggak mau itu harus menjalaninya, betul? Nah, satu yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau sudah diarahkan, saudara tidak mengikutinya, satu saat kesusahan menimpa melanda saudara, mohon maaf, itu salah sendiri. Ya. Kan sudah dijaga sedemikian rupa, sudah diingatkan. Apakah semua di negeri kita juga nurut? Banyak sekali yang gak nurut. Saya lihat berita dari beberapa hari lalu di pasar, di daerah mana gitu, malah ada banyak petugas yang mau memeriksa kesehatan, ya, ternyata justru ditolak, ditentang. Waktu mereka para petugas yang untuk tim gugus tanggap gugus untuk COVID-19 ini, saudara, untuk pemulihan, mereka pergi, mobilnya pergi ditepuk tangan seluruh pasar, saudara. Akhirnya apa? Yang pegang otoritas Bapak Wakil Wali Kota atau Wakil Bupati atau Bupati, saya lupa, tapi itu di daerah Jawa Barat. Bapak Ibu kasih Tuhan menyampaikan apa? Kalau enggak mau ikutin protokol kesehatan sesuai aturan, enggak mau diperiksa supaya tidak tertular dan sebagainya, menentang, berarti mereka tidak bisa diatur. Maka mereka yang dipikirkan supaya perekonomiannya berjalan, ya sudah, pasar tidak boleh untuk sementara buat berkegiatan lagi. Susah sendiri kan kalau nggak mau diatur, rezekinya ketutup. Jadilah bijaksana, kekasih Tuhan. Nah saudara, ini di dalam firman Tuhan dikatakan kembali ke dalam ayat yang ke-18 Yesaya, ya. Ini fakta saudara, kita harus hidup meninggalkan cara-cara yang lama. Amin. Saudara yang sekarang sakit hati, kepahitan dan cara hidup yang lama sudah nggak bisa. Saudara harus memiliki cara hidup yang berubah, yang baru, ya. Dan itu semua adalah purbakala, itu adalah hal yang usang, harus ditinggalkan. Nah, saudara, kalau kemudian melangkah kepada ayat yang ke-19, tolong ditampilkan. Pentingnya kita memiliki visi yang dari Tuhan, supaya punya mata yang melihat. Every vision provide provision. Ya. Kalau saudara memiliki visi yang dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penyediaan bagi saudara dan saya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, apakah saudara nggak bisa membayangkan, ya, mengimajinasikan, apakah sekarang yang saudara jalani ini adalah padang gurun atau apa? Padang belantara. Nggak ada pepohonan susah dan sebagainya. Semua harus dari rumah. Bahkan ketika dalam perjalanan harus saling berjaga-jaga. Nggak boleh bersentuhan. Harus semuanya bahwa menyediakan alat kebersihan, sarana kebersihan untuk supaya kita terjaga kebersihannya, ada sterilnya. Dari kuman-kuman. Kekasih Tuhan, kalau kita berjalan hidup di dalam Tuhan, sekalipun padang gurun dan padang belantara,
Namun ketika saudara mau melihat bahwa ada Tuhan di sana, saudara hidup bersama dengan Tuhan, saudara bisa melihat, mendapatkan yang namanya penyediaan-penyediaan yang dari Tuhan. Ya, apa itu? Ada jalan di padang gurun. Sekering, sepanas apapun, sesusah apapun perjalanan hidup saudara, saat ini baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pendidikan, ataupun dalam pelayanan, saudara, ada jalan yang Tuhan sediakan. Pujian tadi, ya, kita nggak janjian, dari semalam tiba-tiba diganti, ya, saya percaya kalau itu Tuhan yang pimpin, kalau Roh Kudus yang pimpin, Tuhan yang bicara kepada J. Tobing sebagai worship, pasti dia mendoakan dan dia mau dengar Tuhan, dan Tuhan menyiapkan itu lagu, ya. Intinya apa? Kesediaan diri, memberi hati dipimpin oleh Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memberikan jalan buat semuanya. Ya, semuanya saudara, sungai-sungai di padang belantara, di mana tidak ada air yang menjamin buat kehidupan. Saudara yang haus, yang gersang, ya, yang merasakan ketandusan dalam hidup. Ketika ada kehadiran Tuhan dalam hidupmu, maka kehidupan di dalam hidupmu terjaga, tercukupi, terpenuhi. Saya mau sampaikan, ya, bahwa Yesus berkata demikian dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes pasal 6 ayat 37 dikatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara, datang pada Tuhan. Apapun kebutuhanmu, rasa kehausanmu itu, saudara haus akan apa? Kalau saudara datang ke tempat yang tidak salah, saudara datang kepada Yesus, maka saudara akan mendapatkan, ya, yang namanya air minum untuk melepas dahaga atas kebutuhan hidupmu. Saudara sedang dahaga akan apa? Pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan, solusi, pemulihan dalam hidupmu, berkat-berkat Tuhan, Tuhan sediakan itu. Amin. Ya. Datang dan ikuti cara Tuhan, saudara, ya. Amin. Saudara sesalah apapun, ya, segagal apapun, kata Tuhan, Yohanes 6 ayat 37, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Kita butuh roh Tuhan, kita butuh yang namanya hal-hal yang rohani, ya, pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Jangan pernah manusia merasa kuat tanpa Tuhan. Kita manusia terbatas, saudara. Kita lemah, kita memiliki keterbatasan kemampuan. Kita tidak sempurna, ya. Kita penuh kelemahan. Maka datang pada Tuhan, datang pada Yesus. Katakan, angkat kedua tanganmu, ini aku Tuhan. Aku manusia lemah, aku tidak kuat, aku tidak mampu. Aku butuh Tuhan, aku butuh kasih-Mu, aku butuh kehadiran-Mu. Aku butuh jawaban yang dari Tuhan. Kita menemukan segalanya di dalam Tuhan. Kekasih Tuhan, kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Maukah engkau melihat kenyataan hidup bahwa engkau tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Kalau engkau mau menerima kehadiran Tuhan dalam hidupmu, engkau selalu membutuhkan Tuhan, maka akan selalu ada pertolongan Tuhan. Maka selalu akan ada jawaban yang dari Tuhan. Maka akan selalu ada pemenuhan yang dari Tuhan. Jangan datang pada Tuhan untuk kebutuhanmu. Tuhan seperti menjadi alat pemuas buat hidupmu. Hanya untuk kebutuhan, untuk keuntunganmu, untuk keperluanmu. Saudara, kita yang butuh Tuhan. Semua yang kita butuhkan ada di dalam Tuhan. Jangan cari Tuhan hanya untuk semata-mata kebutuhanmu. Tapi cari Tuhan karena kita memang butuh Dia. Amin. Amin. Hal yang kedua, saudara, bahwa kita membutuhkan segalanya dalam kehadiran Tuhan itu karena memang kita perlu, ya, kita ketika berjalan, kita masuk dalam kehidupan new normal, ya,
Maka setelah kita tahu, kita melihat bahwa kita butuh arah dari Tuhan, kita butuh didikan Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan, kehadiran Tuhan. Maka saudara, yang kedua adalah bagaimana kita juga harus berjalan, melangkah, masuk di dalam kehidupan new normal. Saudara mau dibilangin gak bisa ya sudah. Faktanya sekarang sudah ditetapkan di seluruh dunia juga. Ya, masuk kepada kehidupan new normal. Bukan kembali normal, tapi normal yang berbeda. Yang sudah tidak lagi seperti yang dulu. Itu fakta. Saudara mau melangkah di sana, saudara ini saat sekarang adalah masa transisi. Fase pertama sampai akhir Juni, nanti fase kedua, fase yang Juli. Fase yang ketiga adalah di bulan Agustus, itu pemerintah sampaikan informasinya. Dilihat kita ini pada bisa menyesuaikan diri enggak pada transisi untuk cara hidup sehat, cara hidup yang bersih. Bagi kita anak-anak Tuhan, ikuti cara hidup panduan firman Tuhan. Kita mau enggak mau harus menyesuaikan diri. Tanpa Tuhan, mohon maaf, kandas. Jalannya gersang, padang gurun. Enggak, tanpa Tuhan pun sudah sulit. Di sini ada Pak Bolce, istrinya perawat senior Rumah Sakit Karolus. Dia bukan sebentar biasa-biasa saudara. Di dalam pelayanan, di bidang kesehatan, garda terdepan buat pasien. Dia berdoanya 1000%. Sungguh-sungguh bergantung. Mengenakan APD, alat pelindung diri. Berlapis-lapis. Dan itu tidak nyaman. Bahkan juga maskernya berlapis-lapis. Setelah itu pakai apa? Pakai perisai pelindung wajah. Seharian nahan buang air. Ada risiko penularan. Risiko yang sangat besar. Kalau saudara di luar Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Maka saudara, jadilah bijaksana. Ya. Andalkan Tuhan, hidupilah cara firman Tuhan. Tinggalkan cara-cara yang lama. Cara yang hidup gelap, yang belum kenal Tuhan. Hidup-hidup semaunya sendiri, menuruti hawa nafsu. Saudara, sudah selesai saat ini. Tinggalkan itu, sudahi. Bukan cuma dikurang-kurangin, sudah harus berubah total. Karena ini cara yang berbeda sekarang. Ikuti cara Tuhan, amin. Kalau kita ikuti cara Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan. Karena di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 tadi ya, itu cara yang dahulu, cara zaman purba itu harus dibuang, harus ditinggalkan. Kita harus melangkah di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Panduannya ada dalam firman Tuhan. Jangan jauhkan dari firman, dekatkan diri terus bersama Tuhan. Minta Tuhan pegang tangan kita ya, bergandengan tangan. Kalau berjalan bersama Tuhan, jangan nggak sopan. Apa itu nggak sopan? Saudara jalan semaunya ke depan, dahului, ya tinggalkan Tuhan. Jalan lebih dulu di depan gitu, melangkah semaunya sendiri. Jalan di samping atau di belakangnya Tuhan. Ikutin arah Tuhan. Bagaimana melihat Tuhan memimpin, bagaimana melihat Tuhan memandu hidupmu. Kalau itu bukan cara Tuhan, tinggalkan, jangan sentuh-sentuh. Amin. Amin. Itu cara kotor. Ya, di sini saudara disediakan alat hand sanitizer. Kalau sebentar-sebentar bersih. Mungkin bisa lebih dari 20 kali sebentar-sebentar pakai pembersih ini. Cuci tangan dan sebagainya. Saya nggak terlalu kaget walaupun juga ya jadi kayak sudah rasa terganggu aja ya. Harus semua jadi kayak berkantung sebentar-bentar jadi alat pelindung diri kita. Karena dari dulu kami juga sedia ya yang namanya antis dan sebagai alat pembersih itu. Kita pelayanan, kita di mobil, kita siapin semua terus. Di tas kita bawa, di subasa juga. Semuanya untuk bersih. Tapi sekarang ini adalah wabah. Jadi keharusan, semuanya harus mempergunakan itu.
Kalau saudara tidak mempergunakan cara hidup bersih, caranya Tuhan, susah sendiri. Bukan cuma sendiri, bikin susah orang-orang sekitar saudara. Coba begitu ada yang terkena positif corona, masuk rumah sakit, semuanya diperiksa satu keluarga. Terus ditrace, kamu hari ini berhubungan dengan siapa. Terus saudara, semua dicari orang-orang yang ketemu dengan saudara. Nyusahin banyak orang. Betul. Belum nanti meninggal. Dimakamkan, nggak boleh pada datang. SOP-nya semua adalah cara sekarang, SOP orang, cara pemakaman COVID-19. Nggak enak, nggak nyaman. Yang menderita, yang meninggal, atau yang berduka cita, semuanya juga berduka. Susah saudara. Yuk, cara hidup sehat harus kita jaga. Sehat di dunia ini, ya, new normal, kita juga lebih menjadi pengingat buat kita, peringatan buat kita, menyadarkan buat kita pentingnya hidup sehat secara firman Tuhan. Ikuti cara Tuhan, tuntunan Tuhan. Amin. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh tuntunannya. Supaya apa? Roh Kudus membawa kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara mau tahu kebenarannya? Kebenarannya ada di Alkitab. Amin. Itu adalah kebenaran. Saudara harus baca supaya saudara dituntun terus. Yang terakhir saudara, pentingnya pengenalan akan Allah. Daniel 11 ayat 32b. Orang yang mengenal Tuhan akan menjadi kuat dan akan bertindak. Saudara mau gak mau, saya mau tanya, saudara tahu Tuhan Yesus gak? Kenal gak dia? Yang benar, kenalnya gimana? Kenalin dong. Yang benar, kalau kenal saudara deket dong, sebentar-bentar ketemu, hai Helen, Nita, Sansi, Kesha Mogot, Kesha Simbolon, Narada. Kita kenal saling sapa, tapi sekedar sebatas kenal atau kenal dekat. Ya, saudara bisa ngobrol, bisa saling curhat. Jangan egois, selama ini curhatan terus, Tuhan bokek nih, Tuhan ini. Tapi gak pernah kasih kesempatan dia buat sampaikan isi hatinya. Isi hatinya ada di firman-Nya. Kasih kesempatan dia bicara, halo? Kasih kesempatan. Buka hatimu, kasih waktu, kasih telinga. Jangan cuma sahabat yang lain, ya, konconya yang lain, ya, dia curhatan terus. Saudara kasih waktu, tapi Tuhan yang memberimu hidup, pengampunan, perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkatnya, gak pernah engkau beri waktu untuk nyampaikan isi hatimu. Saya undang semuanya untuk merenungkan ini semua. Apakah engkau siap masuk dalam kehidupan new normal? Buka pikiranmu, buka lebar-lebar bagaimana Tuhan mengerjakan semua ini. Engkau ada sampai hari ini. Saya undang semua singers dan worship leader. Dan jemaat Tuhan, saya mengajak saudara semua merenungkan. Apakah yang kau hidupi cara sekarang ini adalah cara-cara yang dahulu, cara gelap, cara yang jauh dari Tuhan, cara hidup kotor. Sehingga engkau mengotori hidupmu, mengotori tubuhmu, akhirnya berbahaya buat jiwamu. Organ tubuhmu, pernafasanmu, paru-parumu, penularannya melalui hidung, mulut, ataupun mata. Melalui media yang telah disentuh ataupun pernafasan dari orang. Air liur yang keluar. Saudara, hal yang mematikan itu yang dari dunia. Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini adalah cara kerja yang seperti itu. Jika saudara tidak menjaga cara hidup sehat, menyelesaikan diri, cara hidup sehat, baik cara sehat secara medis, tidak mau hidup higienis, saudara hidup kotor
jorok. Apakah engkau jorok dalam tanganmu, tubuhmu, pikiranmu, mulutmu, hatimu, perbuatanmu? Situ membahayakan hidupmu, merugikan keluargamu sendiri, orang-orang yang mengasihimu, orang-orang yang kau kasihi. Jangan korbankan itu karena keegoisanmu. Jemaat Tuhan yang di rumah, hampiri Tuhan, buka hatimu, minta ampun di hadapan Tuhan jika masih selama ini keras kepala, masih tidak peduli dengan cara hidup yang sehat, baik sehat secara kehidupan jasmani ataupun perilaku perbuatan, kehidupan rohanimu yang tidak care selama ini. Hari ini bertobat. Sekarang masa transisi ini, sesuaikan dirimu, hampiri Tuhan, minta ampun, dan berjanjilah tidak mengulang. Tinggalkan semua yang kotor, yang merusak, yang berdampak mematikan. Tuhan berkata, aku datang untuk memberi hidup dan supaya mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Datang pada Tuhan, maka ada kelimpahan yang dari Tuhan. Hanya di dalam Yesus engkau dapat menemukan jawaban. Dia telah menyelesaikan segala pergumulanmu yang tidak sanggup engkau atasi, yang tidak sanggup engkau selesaikan, yang tidak sanggup engkau hadapi melalui kematiannya di atas kayu salib. Darahnya yang tertumpah memberikan pengharapan, memberikan solusi, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit disembuhkan. Hari ini Tuhan yang sama, engkau di rumah masing-masing, buka hatimu, buka buat kehadiran Tuhan. Biar dia yang memimpin, dia mengambil alih, dia menyembuhkanmu, dia mendapati hidupmu yang kotor. Biar dia yang menguduskannya, biar dia yang mengampuni. Jangan tinggalkan kekotoran dalam hidupmu, satu akar pun. Lepaskan itu. Jangan hidupi, jangan pikirkan, jangan menoleh ke belakang. Tuhan Yesus, ini umat-Mu, berkat-Mu turun atas mereka, pengampunan mereka. Kiranya mereka sungguh-sungguh mau bertobat, mau menyesuaikan diri, hidup dengan cara Tuhan, mau melangkah dalam tuntunan Tuhan, mau belajar mengenal Tuhan, maka mereka akan kembali memiliki otoritas dan bertindak. Mereka akan kuat menghadapi tantangan, menyelesaikan setiap permasalahan hidup. Dan berkat-Mu turun atas hidupnya, atas keluarga, atas rumah tangga, atas pekerjaan. Jangan biarkan kau keraskan hatimu sebelum kehidupan, rezekimu, berkat-Mu, pekerjaanmu, usahamu menjadi padang gurun ataupun padang belantara. Tidak ada kehidupan, tidak ada buah, tidak ada makanan. Jalan pun tertutup. Sebelum jalan itu tertutup, berubahlah, bertobatlah secara total. Berkat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat semua, baik yang ada di tempat ini, di tempat gereja-Mu. Kami berdoa berkat-Mu turun atas semua jemaat yang berdoa melalui rumah masing-masing. Mereka yang mengikuti YouTube, ibadah melalui FB ataupun IG. Tuhan memberkati. Berkati juga Tuhan semua yang telah melayani, mengambil bagian, baik pemusik, singer, worship leader, penerima tamu yang bertugas untuk memeriksa kesehatan setiap yang datang. Konsumsi kameramen, sound system Tuhan, multimedia, semuanya jemaat Tuhan. Diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah, lindungi sertai setiap keluarganya. Tuhan berikan keselamatan bagi setiap kami, baik ketika di dunia ataupun jaminan yang telah Engkau berikan di surga. Di dalam kasih Kristus Yesus, Engkau telah mati bagi kami. Berkati bangsa dan negara. Tuhan berkati pemimpin kami, baik dari presiden, wakil presiden, menteri, dan semua hingga gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua Tuhan. Berkat-Mu turun atas Indonesia. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat mengikuti cara hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya melalukan wabah ini
tidak berkembang menjadi bencana bagi bangsa kami di Indonesia. Bagi setiap anak Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami tahu Engkau masih setia, Engkau masih ada buat kami, Engkau masih menantikan kami untuk kembali kepadamu. Kami masih ada dalam pikiran-Mu, kami masih ada di hati-Mu, kami masih ada dalam genggaman-Mu. Engkau tidak melepaskan kami, namun kami tetap dalam penyertaan-Mu. Kalau kami ada selama ini boleh ada, Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Engkau yang kudus, Engkau yang suci, Engkau yang layak dipuji. Jemaat Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah makanan minumanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, dan diberkatilah apa yang kau usahakan, kau kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga engkau tahu semuanya karena Tuhan yang mengerjakannya bagi kamu. Sehingga dengan takut akan Tuhan kau menjalani hidupmu dengan penuh kesetiaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kekasih Tuhan, sebelum kau kembali ke tempatmu, melanjutkan aktivitasmu masing-masing, terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dengan anugerah yang berlimpah-limpah dan tak terbatas di dalam kasih sayang Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah sempurna atas saudara dan saya untuk hidup kudus sesuai dengan firman-Nya. Ketika Tuhan Yesus datang, kiranya ia mendapati dan berkata, sabaslah hai hambaku yang taat dan setia. Haleluya, haleluya. Hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom, ya. Salamannya tidak dengan bersentuhan, salam sehati. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih buat pelayannya semuanya. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih jemaat Tuhan GBI Provision yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Ibadah kita saat ini, ibadah kita saat ini, ibadah kita saat ini, ibadah kita saat ini, ibadah kita saat ini.